Jawab. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menyebutkan amanah kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kepada guru kita, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Silakan dulu. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari kembali yaitu kerusakan lingkungan, ya. Kerusakan lingkungan. Siapa kira-kira yang masih ingat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ataupun mempengaruhi bisa rusak lingkungan? Coba tunjuk tangan dan disebutkan namanya. Ada kira-kira yang masih ingat penyebab terjadinya rusak lingkungan itu? Secara umum memang dia ada dua faktor. Coba disebutkan. Ada. Yang pertama, faktor alam. Coba sebutkan contoh-contoh faktor alam. Masih ingat dulu? Coba yang belakang. Banjir, pabrik, kemarau, dan tsunami. Faktor manusia. Coba. Akibat manusia rusak lingkungan. Satu. Penggundulan hutan, buang sampah sembarangan, pembuangan liar dan limbah pabrik. Itu kira-kira akibat daripada kerusakan lingkungan. Kemudian kita lanjut dulu ada di sini yaitu PPT. Di sini judulnya adalah kerusakan lingkungan dan upaya pelestariannya, ya. Upaya pelestarian. Sebelum kita memasuki yaitu tentang kerusakan lingkungan, ada baiknya kita harus tahu apa saja tujuan pembelajaran tentang kerusakan lingkungan. Yang pertama apa? Yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Tadi sebelum kita masuk tentang materi ini sudah ada yang menyebutkan faktor-faktor yang bisa menyebabkan rusak lingkungan. Antara lain faktor alam dan faktor manusia. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan alam. Antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan kemudian pencemaran visual antara lain. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup. Jelas sekali, begitu banyaknya pencemaran pasti banyak sekali dampaknya bagi makhluk hidup. Antara lain yaitu flora dan fauna yang ada di lingkungan pasti yaitu terganggu, terusik dia, terpaksa dia mencari tempat atau habitat yang baru. Kemudian bagi manusia mengakibatkan yaitu terganggu pernapasan terutama, ya kan? Itu kira-kira tujuan kita untuk mempelajari kerusakan lingkungan. Sekarang coba perhatikan, ini ada gambar. Apa yang terpikirkan oleh kalian bila melihat gambar berikut ini? Saya kasih waktunya 2 menit, silakan pikirkan. Nanti kasih pendapatmu tentang gambar yang ada di depanmu. Gambar tentang kerusakan lingkungan. Yang pertama, penebangan kayu. Yang kedua, sampah di perairan. Yang ketiga, sampah di tanah. Dan yang keempat, kekeringan. Setelah kamu pikirkan tadi apa kira-kira pendapatmu tentang gambar tersebut? Coba gambar yang pertama, siapa yang bisa? Coba. Penebangan pohon secara liar dilakukan oleh ulah manusia yang mengakibatkan longsor dan banjir, serta punahnya fauna dan flora yang ada di sekitar tempat tersebut. Dan menurunnya kadar oksigen akibat penebangan pohon secara liar. Coba Nana, udah pas? Ya. Kemudian kita lanjut yang kedua. Siapa tadi pendapat yang kedua? Silakan. Indonesia merupakan salah satu penghasil sampah terbanyak di dunia yang mengakibatkan kurangnya pasokan air bersih, matinya ikan-ikan di dalam perairan, terganggunya pemandangan dan menumpuknya sampah di aliran yang menyebabkan kurangnya air bersih.
Coba Nana, pasnya yang disebutkan temanmu. Kemudian yang ketiga, coba siapa bisa? Silakan. Setelah melihat gambar yang nomor 3 ini, yang terpikir di benak saya yaitu ada sampah yang berserakan. Tapi sampah yang berserakan ini bukan di perairan, melainkan di tanah. Akibat dari sampah yang berserakan ini dapat menyebabkan sekitar tanah itu tercemar. Haris, ya. Sama nak, udah pas? Pas, Bu. Kemudian gambar yang keempat, siapa tadi nak yang udah bisa? Silakan. Yang keempat yaitu kekeringan yang menyebabkan kemarau keperpanjangan dan penebangan pohon liar sehingga permukaan bumi terjadi kekeringan. Apabila kering berarti mengakibatkan tumbuhan tidak bisa tumbuh. Ya, udah. Kita mulai yaitu membentuk kelompok diskusi mengenai pencemaran lingkungan, yaitu yang terdiri dari pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran suara, dan pencemaran visual. Kelompok 1 mengenai pencemaran udara. Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara tercampur dengan zat lain yang mengakibatkan kondisi makhluk hidup terganggu. Zat-zat pencemar itu karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak memiliki dan tidak berbau. Jadi kami dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa pencemaran udara diakibatkan oleh manusia dan berakibat pula kepada manusia. Jadi teman-teman sekalian, mari kita jaga lingkungan agar keberlangsungan makhluk hidup tidak terganggu. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya apa saja dampak dari pencemaran udara. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Husen. Dampak dari pencemaran udara yang pertama, memicu serangan asma, yang kedua kanker paru-paru, yang ketiga prematur dan keguguran bagi ibu hamil, yang keempat pemanasan global, yang kelima sakit jantung. Apakah jawabannya bisa diterima? Bagaimana nak? Ada tentang kerusakan lingkungan ataupun pencemaran lingkungan tersebut nak, kesimpulannya yaitu pencemaran lingkungan disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan kebersihan dan juga keselamatan lingkungannya ya. Jadi terganggu lingkungan akibat kurangnya kesadaran masyarakat tersebut ya. Kemudian selain daripada itu pencemaran udara terutama bisa merusak kesehatan yaitu saluran pernapasan dan juga bisa mengakibatkan penyakit jantung. Untuk sementara sampai di situ aja. Kita tutup pelajaran kita yaitu untuk pencemaran udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.